Halo semua, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membuat lontong ya. Caranya sangat mudah dan hanya butuh waktu 25 menit untuk merebusnya. Oke, kita langsung aja. Kita siapkan beras yang sudah dicuci dan ditiriskan. Lalu kita siapkan juga plastik lontong. Nah, ini plastik lontong ini biasanya dia lebih tebal ya daripada plastik gula atau plastik yang dipakai untuk membungkus terigu. Kita siapkan juga lilin untuk merekatkan. Kita masukkan berasnya ke dalam plastik lontong secukupnya, kira-kira tidak sampai setengah dari ukuran plastik ya, karena kita harus memberi ruang untuk berasnya nanti mekar. Kemudian kita juga memberi sela untuk merekatkan plastiknya dengan lilin ya. Jadi seperti ini disisakan, dilipat dua, kemudian disisakan sebagian untuk nanti kita rekatkan dengan api lilin. Ya, kita isi kembali plastiknya, kurang dari setengah ukuran plastik, seperti ini ya. Kita lipat ke atas supaya kita tahu bahwa isinya sudah pas. Lalu kita sisakan plastik di atas untuk nanti merekatkan. Dan ini sudah terisi semua, hasilnya menjadi 10 bungkus. Sekarang saatnya kita akan merekatkan dengan api lilin. Sebaiknya kita rekatkan double ya, jadi 2 kali direkatkan supaya kalau terjadi kebocoran tidak akan langsung terbuka, tetapi ada rekatan kedua yang menahan supaya berasnya tidak keluar atau tidak bocor. Nah, kita lipat lagi seperti ini. Makanya harus agak banyak disisakan plastiknya untuk merekatkan. Ini rekatan yang kedua ya. Jadi didobel supaya kuat dan kita tidak khawatir akan jebol saat direbus. Nah, seperti ini. Jadi direkatkan double supaya aman, tidak jebol saat direbus. Setelah semua selesai, saatnya kita akan tusuk-tusuk dengan menggunakan tusuk gigi supaya saat direbus ada air yang masuk ke dalam beras sehingga berasnya matang. Dibalik, ditusuk-tusuk lagi, beberapa tusukan. Ya, cukup. Kita selesaikan semuanya. Lalu kita hamburkan berasnya, atau maksudnya kita pisahkan seperti ini supaya nanti ketika direbus akan matang merata. Oke, saatnya merebus. Kita siapkan air yang sudah mendidih, kita masukkan beras yang tadi sudah kita bungkus. Ya, kita masukkan semuanya. Airnya agak banyak ya, karena ini lontongnya nanti akan mekar menjadi besar-besar, jadi airnya harus banyak sampai semua lontongnya tenggelam. Kita akan rebus lontong ini selama 10 menit, dihitung sejak airnya mendidih. Jadi kita didihkan airnya ya seperti ini, baru kita tutup kembali dan kita hitung 10 menit mundur ke belakang. Oke, dan ini sudah 10 menit, saatnya kita matikan kompornya, lalu tutup rapat dan jangan dibuka-buka sampai 30 menit kemudian. Kompor sudah dalam keadaan mati, ya. Kita biarkan ini yang sudah dalam keadaan mati kompornya selama 30 menit. Dan ini sudah 30 menit, kita merebusnya lagi selama 15 menit. Jadi rebusan pertama 10 menit, kemudian didiamkan selama 30 menit, lalu sekarang kita nyalakan lagi kompornya, direbus selama 15 menit. Jadi jumlahnya itu 25 menit. Setelah 15 menit direbus, kompor kembali kita matikan. Tutup rapat kembali, jangan dibuka-buka sampai kira-kira 30 menit. Dan ini lontongnya sudah jadi, saya tiriskan dan saya dinginkan. Dan ini dia lontongnya cantik sekali, lembut dan kenyal, siap untuk dinikmati dengan sayur santan atau bisa dibuat gado-gado
atau bisa dimakan dengan soto. Dan kebetulan saya punya sayur santan, rebung, dan udang. Ada juga tahu dan ikan asin. Nah, ini sangat cocok dibuat untuk sarapan ataupun makan siang. Untuk ukuran plastik yang saya pakai ini kira-kira isinya 2 sendok makan atau lebih. Jadi kalau mau ditakar kira-kira sekitar 23 sendok cukup untuk membuat 10 buah lontong. Orang tua kita zaman dulu biasanya membuat lontong direbus dalam waktu sekitar 2 jam. Kalau zaman dulu sih nggak masalah ya, soalnya zaman dulu kan pakai bahan bakar kayu. Tapi kalau sekarang tentu saja ini menjadi masalah karena kita pakai gas. Jadi untuk menghemat gas kita bisa pakai teknik ini. Ada sih yang merebusnya dalam waktu 20 menit, tapi saya kira kita perlu tambah 5 menit lagi supaya lontongnya tidak cepat basi. Oke, ini lontongnya disajikan dengan sayur santan, rebung, dan udang. Kemudian ditambahkan tahu goreng dan juga ikan asin. Ya, ini sangat nikmat untuk sarapan pagi dan makan siang. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.